Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, pada sore hari ini sambil nunggu berbuka. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, teman-teman, mudah-mudahan masih diberikan kekuatan ya. Sebentar lagi kita akan berbuka, perkiraan kurang 2 jam atau 1,5 jam lagi kita berbuka. Mudah-mudahan diterima puasanya ya. Nah, teman-teman, ini tadi saya ngobrol sama siswa, ada yang tanya begini, Ustadz, apa saja yang termasuk dosa besar? Jadi saya akan bahas dosa besar ya, yang termasuk dosanya dosa besar itu ada 5 ya. Jadi dosa besar itu ada 5. Satu, yang paling pertama, dosa yang paling besar yang pertama itu adalah syirik ya, syirik kepada Allah. Jadi syirik itu suatu dosa yang paling besar. Bahkan ketika syiriknya fatal, maka juga akan mengakibatkan kita akan murtad, keluar dari Islam. Itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada kekuatan yang lain. Itu syirik. Contoh, percaya kepada pohon. Syirik. Percaya kepada pohon, tidak percaya kepada Allah. Percaya kepada pohon ini bisa memberikan saya kekuatan. Syirik. Atau percaya kepada dukun ya, percaya kepada dukun itu syirik. Oh, saya kalau tidak ke dukun ini saya akan besok akan mati, kalau tidak ke dukun ini penyakit saya tidak sembuh. Syirik. Tidak boleh, tidak boleh. Ikat pinggang, biasanya hari ini yang populer itu kan ikat pinggang warna biru. Kalau tidak punya itu saya tidak akan kaya ya. Itu hal yang fatal. Jadi hati-hati kalau kita itu mungkin, tapi gini, boleh tidak pakai cincin? Saya ini cincin ini sakti. Boleh, boleh. Boleh. Tapi niatnya itu harus bisa dipahami. Tidak salah niat. Contoh, alhamdulillah saya perantara pakai cincin ini, saya ini selamat, saya dari tabrakan. Boleh, tidak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, saya perantara pakai ikat pinggang ini, alhamdulillah saya selamat ketika dibaca orang tidak mempan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya kepada dukun, percaya kepada ikat pinggang, percaya kepada cincin, bukan itu yang tidak boleh ya. Jadi cara penafsirannya harus paham ya. Pakai cincin boleh, pakai ikat pinggang boleh. Alhamdulillah saya itu perantara doanya tabib itu, perantara saya ada doanya tabib itu, penyakit saya sembuh, anak saya sembuh. Boleh, tidak apa-apa. Itu ya bisa dipahami ya. Itu syirik, dosa pertama syirik. Yang nomor 2 adalah dosa yang besar itu adalah mencuri. Mencuri itu pekerjaan suatu yang halal, yang haram. Mencuri itu mencuri apa saja. Bahkan kiai saya itu bilang, kalau di pondok atau ketika ngaji, ketika nyantri itu mencuri jarum, kan jarum kan kecil kan, ketika pulang kena akan mencuri kuda. Jarum ganti kepada kuda itu ya. Itu tadi jauhlah curi, walaupun sekecil apapun jangan mencuri, karena ketika sudah biasa mencuri maka kita akan menjadi kebiasaan itu yang membuat kita akan menjadi rusak, pola pikir dan karakter akan menjadi rusak. Ketika sudah terbiasa mencuri, ya biasa mencuri, sudah sulit untuk menyelesaikan berhenti dari kelakuan seperti itu ya. Itu 2. Yang nomor 3 adalah berzina ya, berzina. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi berzina itu ini tidak, dan terjadi kepada siapapun, terjadi kepada semua kalangan lah, ke siapapun ya, termasuk mungkin yang dijuluki ustadz, yang dijuluki kiai, yang dijuluki apalagi preman ya, dijuluki orang biasa, semuanya bisa akan terjadi. Karena iman kita kan tidak tentu kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas.
siapa yang tidak kuat ketika melihat seorang perempuan mungkin apa ya, kadung senang, kadung cinta, terus apa sudah komunikasinya enak. Jadi siapapun tidak ada yang bisa ditangguhkan lah, namanya maksiat. Jadi kita harus memang lebih hati-hati untuk jauh dari zina. Apalagi hari ini ya, yang memang perempuan itu dia luar biasa ya, luar biasa. Barusan saya ngecek di channel nonton di channel barusan itu judulnya janda duhai, judulnya lagi ada janda 18 tahun ke atas, ada janda menawar diri. Tuh ya Allah, pokoknya channel-channel YouTube barusan banyak sudah yang membahas tentang janda-janda. Ketika diklik ya janda-janda cantik ya. Ketika ditelepon pun nyambung gitu. Karena memang menurut saya ujian yang paling berat itu perempuan. Bagi laki-laki adalah perempuan. Memang harus hati-hati. Apalagi kita jangan biasakanlah bermain api lah. Nanti bisa jadi kita terbakar gitu. Ya mungkin apa ya, namanya laki-laki mungkin pola pikir dan karakternya tidak akan cukup satu, pasti kurang dua, kurang tiga. Namanya nafsu ya, nafsu tidak ada batasnya, nafsu tidak ada akhirnya. Punya mobil satu pasti pengen punya yang lebih bagus, pengen lebih bagus pasti pengen punya dua. Itu sudah karakter dan nafsu kita. Coba kita cek ya, jenengan mungkin sekarang punya uang 1 juta, pasti bilang, oh alhamdulillah punya uang. Ketika besok punya uang 2 juta, saya kalau punya 3 juta ya, pasti sudah itu. Karena nafsu ya, keinginan manusia tidak ada habisnya. Makanya Rasulullah bilang dulu itu, ada sahabat tanya, ya Rasul, perang apa yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Jadi ada sahabat tanya, perang apa yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Apa yang jawaban Rasulullah? Yang paling dahsyat perang lebih besar lah daripada perang Uhud. Itu jawabannya Rasulullah adalah perang hawa nafsu, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini yang kita perang itu bukan orang lain. Jangan biasakan juga kamu kafir, kamu neraka. Kan ada kan kelompok-kelompok sana, kelompok-kelompok situ sebelah, ada yang biasa mengkafir-kafirkan orang. Kamu kafir, kamu neraka, saya surga, saya habib, saya kiai, saya ahli ibadah, ahli surga. Jangan begitu. Surga, neraka itu urusan Allah. Cuma kita hanya orang muslim, kita memang terus berbuat baik lah sama muslim, harus menghormati orang. Urusan orang neraka, surga itu bukan urusan kita. Ya. Makanya kita jangan dekati zina. Kalau dalam Al-Quran itu jangan dekati zina, maksudnya jangan pacaran. Apalagi kita yang sudah punya istri, ya punya anak. Hati-hati juga, apalagi yang sering bermedia sosial di Facebook, di TikTok. Di TikTok itu ya apa di TikTok itu? Banyak isinya itu hampir 70% isinya TikTok itu ya janda muda, ya. Mama muda, janda muda. Isinya begitu di TikTok, rata-rata begitu. Umur 24, anak 1, siap cari suami, kan begitu. Kalau yang lain kayaknya tidak. Facebook ya, pokoknya rata-rata isinya profil-profil perempuan. Makanya memang ujian terberat hari ini memang menghindar maksiat, yaitu perempuan. Kalau kita tidak kuat atau bahkan kita masuk ke dalamnya, ke lingkup itu, selesai kita, habis kita. Karena siapapun tidak ada kuat, tidak ada bedanya, kiai, ustadz, sama saja. Ya. Apalagi jenengan semua yang mungkin hari ini punya banyak uang, punya banyak harta, pas kebetulan juga disenangi perempuan, ujiannya tambah berat itu. Ya, kalau kita punya nafsu begini tapi uang tidak punya, mungkin tidak begitu berat karena modal tidak ada. Tapi kalau punya uang, hari ini sudah modal 100.000, 100.000, punya sepeda, selesai kan? Ya, mudah-mudahan kita dan Allah dijauhkan dari perbuatan zina. Karena zina itu bukan main-main. Dosanya 70 tahun, tidak diterima semua amal ibadahnya. 70 tahun, sahabat. 70 tahun. Nah, itu nomor 3. Nomor 4 adalah arak, ya, minum arak. Ya, minum arak. Hati-hati ya, ketika minum arak,
Hati-hati jangan sampai begitu ya. Pokok minum arak, hal-hal yang memabukkan itu dosa besar. Arak, kopi miring, whisky, ya, lain-lain semuanya dah. Ya hati-hati yang biasakan minum arak. Selain memang haram, minum arak itu pun juga mengakibatkan kesehatan kita tidak kurang-kurang bagus. Banyak teman-teman saya yang mati muda gara-gara minum arak. Hati-hati, hati-hati. Jauhilah. Biasanya orang yang sampai minum arak, minum kopi miring kan biasanya salah pergaulan kan. Makanya teman-teman, sahabat-sahabat atau pemuda-pemuda ya, yang jangan sampai salah pergaulan. Kalau memang nggak ada pekerjaan, kita diam saja di rumah, carilah kreasi atau aktivitas yang bermanfaat ke orang lain. Nah, begitu. Atau bekerjalah sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai terjerumus. Jadi kita bisa minum arak kadang-kadang ada pergaulan. Ya, pergaulan. Kalau pergaulan kita rusak, jelek, selesai. Sama dengan saya kan. Misalnya saya ini kan baik-baik saja hari ini. Saya hari ini baik-baik saja. Coba saya sekarang pindah, hijrah ke Surabaya, saya ke Jakarta, mungkin tidak akan sebaik saya di sini. Kenapa kok begitu? Karena ketika di Surabaya, mau ke masjid pun, walaupun masjid dekat dengan rumah, pasti ketemu dengan perempuan cantik, ketemu dengan cewek cantik, ketemu dengan janda aduhai, ya, yang pasti setiap pagi dan sorenya menyapa, halo Pak Ustaz, halo, aduh, selesai ya, habis. Itu artinya apa? Semuanya tergantung dari pergaulan, tergantung dari kondisi dan situasi. Ya, hati-hati teman-teman, sahabat-sahabat ya. Itu nomor 4. Sekarang yang nomor 5 itu adalah membunuh. Ya, dosa besar itu yang nomor 5 adalah membunuh. Nah, membunuh itu hati-hati ya. Jangan sampai kita itu terjerumus kepada saling membunuh antara sesama muslim. Membunuh dan yang dibunuh, kalah dan menang itu sama-sama neraka. Yang mati ya pasti masuk neraka. Yang menang masuk penjara. Ketika mati masuk neraka. Jadi yang saling membunuh, carok itu sama-sama masuk neraka. Sama-sama dosa besar. Hati-hati. Biasanya yang sering carok kalau di sini itu kan gara-gara perempuan. Nah, mungkin ada yang tanya begini ya, Ustadz, misalnya tanya begini, bagaimana tidak carok, bagaimana tidak membunuh orang kalau istri kita diambil misalnya. Istri saya diambil, Ustaz, ya saya carok, saya bunuh. Nah, begini ya, ini solusi ya. Ini solusi. Kalau istri kita itu diambil orang, istri kita itu direbut orang, lihat ceritanya, lihat konsekuensinya, lihat referensinya, lihat alur ceritanya itu bagaimana. Ini tip ya dari guru saya begitu. Caranya bagaimana? Kalau istri kita, biasanya ya, istri diambil orang, biasanya tergantung dari istri kita sendiri. Karena semua istri yang direbut oleh orang kan digoda dulu sama orang, mau apa tidak. Nah, ketika digoda orang tuh mau, 1 kali 2 mau, pasti direbut orang. Nah, kalau direbut orang gara-gara istri sendiri yang mau, istrinya yang tidak becus, istrinya yang tidak becus, itu yang tidak benar. Terus kalau direbut orang, bimbing istrinya yang benar. Kalau tidak mau pukul dia, ceraikan, begitu. Jangan sampai carok atau membunuh orang, tidak bagus itu. Itu membela keluarga yang salah. Begitu. Yang perlu dibela itu istri yang baik-baik, soleha, diganggu orang. Contoh mungkin begini ya, satu malam tahu-tahu ada perampok. Terus perampok langsung merebut istri kita, langsung istri kita dibawa. Nah, itu baru kita carok, baru kita melawan. Itu kalau kita mati kalah, itu mati syahid. Kenapa? Karena melindungi keluarga kita, mati syahid. Tapi kalau carok karena istri kita diambil orang, sedangkan istrinya memang selingkuh kepada dia, ngapain mau dibela? Istrinya tidak benar, istrinya tidak becus. Istri seperti itu dibimbing, tidak mau pukul, ceraikan. Cari istri lagi yang lebih cantik, cari istri lagi yang lebih mapan, begitu. Ya.
Malu Ustaz, bukan malu, itu namanya membela hal yang salah, membela hal yang keliru. Bukan sepantasnya kita membela perempuan-perempuan murahan seperti itu. Buang saja, cari lagi yang lebih cantik. Begitu sahabat, begitu. Nah, ini tip ya. Jadi kalau punya istri, lihat dulu membela istri itu istri yang bagaimana yang perlu kita bela. Kalau istri memang selingkuh, sering WA, sering telepon-teleponan, sering keluar rumah tanpa seizin suami, terus goncengan sama cowok lain, itu mau dibela. Itu namanya mati konyol sahabat. Nah, mati konyol itu kita itu. Karena kita ketika mati, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Ya, itu saat itu. Jadi kita harus memang lebih hati-hati, lebih waspada supaya ini hati ini dan langkah ini tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Sampai kita mati dengan cara husnul khotimah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Pokok selangkah dua langkah, mari kita niati ibadah. Mudah-mudahan semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Mungkin ini ocehan sore hari. Ya Allah, ya mudah-mudahan ya bermanfaatlah kepada teman-teman. Di sini hujan sahabat, kritik-kritik ya. Ya sudah, terima kasih. Ini sudah jam berapa ini? Saya mau ke rumahnya mertua. Ya, go ke rumah mertua. Terima kasih, mau berbuka di sana saya sahabat. Ya, beda. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Jenengan semua yang mendengarkan saya hari ini, mungkin jenengan lagi di pasar, lagi tiduran, lagi di mobil, lagi masar atau apa. Mudah-mudahan lancarlah segala urusan sampai. Yang menyimak dan menyampaikan insya Allah jadi amal saja. Terima kasih ya. Salam juga sehat buat semuanya. Juga salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.